Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pembelajaran kita hari ini, kita akan mencari panjang sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Pada kali ini ada dua segitiga. Yang pertama adalah dengan sudut 45 derajat, dan yang kedua adalah dengan sudut 30 dan 60 derajat. Perlu diingat bahwa sudut dalam sebuah segitiga jika dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat. Misalkan di sini ada gambar pertama dengan sudut 45, kemudian 45 itu sudah 90 derajat ditambah dengan sudut siku-sikunya. Jika ditambah dengan sudut siku-sikunya, yang ini besarnya 90 derajat, kita tambahkan dengan 45 dan 45 jadinya 180. Begitu juga yang kedua, ini ada sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Kalau kita tambahkan dengan 30 dan 60 juga jadi 180 derajat. Jadi setiap segitiga itu sudut dalamnya akan selalu berjumlah 180 derajat. Karena kalau misalkan tidak mencapai 180 derajat, berarti segitiga itu tidak nyambung. Artinya garisnya tidak membuat sudut. Kemudian untuk perbandingannya, untuk segitiga pertama dengan sudut 45 derajat, perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Akar 2 ini adalah hipotenusanya. Hipotenusa adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya. Kemudian untuk segitiga dengan sudut 30 dan 60, perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Nah, 2 ini adalah hipotenusanya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah segitiga dengan sudut 45 derajat. Di sini kita bisa lihat, kita misalkan sudut yang ini adalah 45 derajat, kemudian yang atas juga 45 derajat. Pada sebuah segitiga, jika dua sudutnya sama, maka dua sisinya pun akan sama. Kita buat pemisalan di sini, yang di hadapan 45 yang bawah dan yang di hadapan 45 yang atas. Jadi dua sisinya pun akan sama ketika dua sudutnya sama. Sedangkan sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya kita sebut dengan hipotenusa. Misalnya adalah A. Kemudian untuk mencari panjang sisinya itu kita akan menggunakan dalil Pitagoras. Di sini kita misalkan sudut yang di hadapan sisi yang berada di hadapan sudut 45 derajat adalah 1, maka yang ini juga 1. Kenapa? Karena nilainya sama. Tadi ingat bahwa jika dua sudutnya sama, maka dua sisinya pun sama, dan ini disebut dengan segitiga sama kaki. Kita akan menentukan besar hipotenusanya. Kita gunakan rumus teorema Pitagoras di sini. Jadi, sisi hipotenusa jika dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Di sini adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 1 ditambah 1. Berarti A kuadrat adalah 2. Jika kuadratnya hilang, maka yang ini menggunakan akar. Jadi A adalah akar 2. Sehingga kita bisa buat perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Nah, ini adalah perbandingan yang didapat untuk segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 45 derajat dan 45 derajat. Nah, untuk lebih mudahnya, kita tidak menggunakan banyak kotretan. Kita langsung saja buat perbandingannya. Kita buat misalkan di sini. Pastikan dulu bahwa perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Misalkan, jika yang di hadapan 45-nya adalah 2, maka yang ini juga akan 2 karena nilainya sama ya. Maka yang ini tinggal tambahkan saja 2 akar 2. Kemudian jika misalkan yang ininya adalah 5, maka yang ini juga 5, yang ini juga 5 akar 2. Mudah ya untuk membuat perbandingannya. Nah, biasanya ada sedikit agak merepotkan ketika yang diketahuinya adalah yang ujung. Misalkan di sini, jika diketahui di sininya adalah 4, kita tentukan panjang sisi yang lain. 4 ini adalah hipotenusanya. Biar lebih mudah, kita buat gambaran. Jika ini adalah yang di hadapan 45, ini juga yang di hadapan 45 derajat, dan yang ini adalah hipotenusanya.
yaitu di hadapan 90 derajat. Bagaimana jika hipotenusanya adalah 4? Kita hanya tinggal membagi ke perbandingannya. Nah, 4 ini kita bagi ke atas. 4 ini kita bagi dengan akar 2. Bagaimana cara membagi dengan akar? Kita menggunakan cara yang disebut dengan merasionalkan bentuk akar. Caranya mudah. Caranya adalah kita bagi saja 4, kita bagi dengan akar 2. Untuk membagi bentuk akar, kita akan merasionalkan, caranya dikalikan dengan penyebutnya. Akar 2 per akar 2. Akar 2 per akar 2 adalah nilainya 1. Kita kalikan dengan penyebutnya ya. Bentuknya seperti ini. Sama dengan, kita kalikan saja 4 kali akar 2 itu 4 akar 2. Per akar 2 kali akar 2 itu nilainya adalah akar 4. Jadi 4 akar 2 per, nah nilai akar 4 ini adalah berapa? 2. Kalau sudah begini kita tinggal bagi 4 ini kita bagi dengan 2. Nah, 4 dibagi 2 nilainya adalah 2, maka sama dengan 2 akar 2. Berarti di sini nilainya adalah 2 akar 2. Kemudian yang ini juga 2 akar 2 karena nilainya sama. Jadi untuk perbandingan pada sisi dengan sudut 45 derajat, kita bisa menggunakan perbandingan adalah 1 banding 1 banding akar 2. Sekarang kita akan lanjutkan ke yang 30 dan 60. Di sini kita sudah buat segitiganya. Misalkan segitiga ini adalah 60 derajat, yang atasnya adalah 30 derajat. Harus kita pahami bahwa karena dua sudutnya berbeda, maka sisinya pun akan berbeda. Sisi yang berada di hadapan 30 derajat, kalau kita buat pemisalan ini adalah 1, maka yang di hadapan 60 derajat itu akan menjadi akar 3. Sedangkan yang di hadapan sudut siku-sikunya yaitu hipotenusanya itu akan menjadi 2. Jadi kalau kita buat perbandingannya, misalkan yang di hadapan 30 derajat dan yang di hadapan 60 derajat dan yang di hadapan sudut siku-sikunya yaitu 90 derajat. Nilainya adalah 1 banding akar 3 dibanding 2. Sekarang kita akan menentukan nilainya jika ada perubahan. Misalkan jika di hadapan 30 adalah 2, maka yang ini tinggal dikasih 2 akar 3. Misalkan di sini kita jadikan 2, maka yang ini jadinya adalah 2 akar 3. Sedangkan yang hipotenusanya ini tinggal dikali dengan 2. Jadi hasilnya adalah 4. Nanti ya, perbandingan itu ini senilai. Jadi ketika yang satu naik dikali dengan 1, maka yang lain juga dikali 1. Jika yang satu dikali dengan 2, maka yang lain juga akan dikali dengan 2. Nah, kita lanjutkan. Jika di sininya adalah 5, maka yang ini tinggal ditambahkan saja, ditempel maksudnya 5 akar 3, maka yang ini jadi 10. Nah, seperti tadi, jika ada perubahan, ininya yang kita rubah misalkan menjadi 4 akar 2, berapakah sisi yang lain? Caranya seperti tadi, kita bagi saja ke atas. Nah, ke sini ya. Jadi kalau kita bagi 4 akar 2, kita bagi dengan 2. Maka hasilnya 4 dibagi 2 itu nilainya adalah 2. Jadi 2 akar 2. Maka nilai yang ini adalah 2 akar 2. Ingat yang ini. Sedangkan yang di hadapan 60 derajat itu berbeda. Kenapa? Karena perbandingannya dengan yang di hadapan 30 derajat itu adalah 1 banding akar 3. Berarti 2 akar 2 ini kita kalikan dengan akar 3. Nah, caranya sama. Kita kalikan saja. 2 akar 2 dikali akar 3. Nah, kalau perkalian bentuk akar, kita cukup mengalihkan akar dengan akar, kemudian bilangan bulatnya dengan bilangan bulatnya. Nah, karena di sini bilangan bulatnya adalah 2, sedangkan yang di akar 3 itu bilangan bulatnya adalah 1, karena tidak perlu ditulis 1, kita cukup mengalihkan akarnya saja. Jadi 2 akar 6. Berarti di sini jawabannya adalah
2 akar 6. Nah, ini adalah bagaimana kita mencari panjang sisi dari segitiga dengan perbandingan 30, 60, dan 90 derajat. Ingat, ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian, kalau kita mau mengkotret juga silahkan. Tapi, ini cara yang lebih mudah, lebih cepat adalah seperti ini. Kita cukup buat perbandingannya. Kita buat contoh satu lagi, misalnya. Jika ada sebuah segitiga siku-siku, nah, sudutnya kali ini sama, kita buat 45 dan 45. Berarti di sini ada sudut siku-siku 90 derajat. Nah, ini akan menjadi hipotenusanya. Kemudian ini adalah sisi siku-sikunya. Misalkan diketahui panjang B. Nah, panjang B di sini kita buat misalkan A adalah C, kemudian yang ini adalah B. Jika misalkan panjang B ini berarti adalah panjang AC ya, atau panjang AC. Misalkan kita buat panjang AC ini atau B-nya adalah sama dengan 4. Tentukan misalkan berapakah panjang A dan berapakah panjang C. Caranya gampang, kita buat perbandingannya saja. Yang kita bandingkan adalah sudut yang 45 dan 45 yang di hadapannya. Nah, yang di hadapan sudut 45 itu adalah B dan C ya. Jadi B dan C ini berada di hadapan sudut 45. Berarti kalau kita buat perbandingannya, kita mulai dari perbandingannya B banding C banding A. Kenapa? A sebagai hipotenusa, jadi dia sisi yang paling panjang. Perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Tadi kan sudah kita di atas dibahas bahwa perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Sekarang yang diketahui dalam soal adalah B. B itu nilainya adalah 4. Maka C juga akan sama 4. Kemudian yang ini tinggal dikasih aja 4 akar 2. Jadi panjang sisi hipotenusanya adalah 4 akar 2. Yang mana hipotenusa itu adalah A. Ya. Kemudian B-nya sudah ada yaitu 4, maka C juga akan ikut 4. Nah, ini untuk sisi yang berada di hadapan sudut 45 dan 45. Nah, sekarang bagaimana dengan yang 30? Kita buat contoh satu lagi. Yang di hadapan sudut 30 dan 60. Nah, misalkan ini ada sebuah segitiga. Misalkan ini adalah 60 derajat dan yang ini adalah 30 derajat. Berarti yang ini adalah sudut siku-sikunya dan ini adalah hipotenusanya. Hipotenusa adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya. Berarti perbandingannya bagaimana? Yang di hadapan 30 itu nilainya adalah 1. Kemudian yang di hadapan 60 itu adalah akar 3 dan yang hipotenusanya itu adalah 2. Perbandingannya seperti itu ya. Jadi kalau kita buat yang di hadapan 30 derajat, yang di hadapan 60 derajat, dan yang di hadapan 90 derajat itu 1 banding akar 3 banding 2. Misalkan ada contoh bahwa diketahui, misalkan panjang di hadapan sudut 60. Misalkan jika ini adalah A, B, dan C, misalkan panjang AC adalah 4 cm. Kita akan menentukan panjang sisi yang lain. Caranya langsung saja kita masukkan perbandingannya. AC ini berada di hadapan 60. Berarti kalau dalam perbandingannya 1 banding akar 3 itu banding 2. Yang di hadapan 60 itu adalah yang akar 3 ya, yang ini. Berarti di sini yang diketahui adalah ini adalah 4. Berapakah sisi yang lain? Caranya kita hanya tinggal membagi ke atas ya. Nah, misalkan ini 4 ini
kita bagi dengan akar 3. Itu hasilnya adalah yang ini. Kita bagi ya. 4 dibagi akar 3. Ingat, kalau pembagian dengan akar ini kita rasionalkan. Kita kalikan dengan penyebutnya. Akar 3 per akar 3. Oke. Kita kalikan 4 kali akar 3 itu 4 akar 3. Per akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Berarti 4 akar 3 per akar 9 itu adalah 3. Maka nilainya 4 per 3 akar 3. 4 dibagi 3 itu tidak bulat. Jadi sebaiknya ditulisnya dalam bentuk pecahan. Berarti jawabannya untuk yang ini kita bisa merubahnya menjadi 4 per 3 akar 3. Bagaimana dengan yang ini? Ini tinggal dikali dengan 2. Jadi nanti 4 per 3 akar 3 ini kita kalikan dengan 2. 4 per 3 akar 3 kali 2. Tinggal dikalikan saja. 4 kali 2 berarti nilainya adalah 8. 8 per 3 akar 3. Maaf. Nanti jadinya adalah 8 per 3 akar 3. Seperti itu ya. Jadi untuk mencari panjang sisi di hadapan sudut 30, 60, dan 90 pada segitiga siku-siku, kita cukup membuat perbandingannya saja. Nah, perbandingan ini usahakan dihafal ya. Jadi yang di hadapan 30 nilainya 1, yang di hadapan 60 nilainya akar 3, dan yang di hadapan 90 itu nilainya adalah 2. Sedangkan untuk yang di hadapan 45 dan 45 itu adalah 1:1 banding akar 2. Seperti ini. Mudah ya untuk mengingat dan mudah untuk menghafal. Nah, cara pembandingannya seperti tadi, kita tinggal kalikan ke atas. Kalau masih belum paham, dilihat lagi videonya dari awal, diulang ya. Nanti kita ketemu di kelas. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.